Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam pesta Pentakosta, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk mengenangkan kembali turunnya Roh Kudus atas para rasul. Turunnya Roh Kudus para rasul membuat mereka semua mampu berbahasa, dan apa yang diwartakan sungguh dapat dimengerti oleh mereka yang berbeda. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya milik Anda ataupun saya, tetapi milik kita semua yang taat dan setia pada rencana Bapa. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya hidup kami sungguh diperbarui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati kami masing-masing menerima karunia yang berbeda, tetapi buatlah di dalam perbedaan itu kami menjadi kaya di dalam iman akan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, menunggu sesuatu yang belum pasti kapan datangnya seringkali membuat kita gusar, seringkali membuat kita cemas. Bahkan kita berpikir, apakah yang kita harapkan, apakah yang kita rindukan akan betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita di masa mendatang. Para murid berkumpul sambil menantikan kedatangan Roh Kudus, tidak hanya diam, tetapi senantiasa di dalam doa, senantiasa mau terus berbagi dan berjuang bersama. Bahkan ia terus mau mengusahakan pelayanan yang sudah Tuhan teladankan tetap berjalan di dalam persiarahan hidup mereka. Di dalam bacaan kedua, kita diingatkan ciri khas sebagai murid Kristus, yaitu hidup menurut Roh. Roh Kuduslah yang menghidupkan dan menghidupi jemaat beriman. Ia senantiasa mau terus berlaku sebagaimana yang Allah sudah katakan, sebagaimana yang Allah sudah firmankan. Artinya, semakin kita menerima dan terbuka akan karya Roh Kudus, berarti Anda dan saya semakin mampu untuk mengasihi. Sebagaimana pesan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pada hari ini. Yesus mengatakan kepada Anda dan saya serta kita semua, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Anda dan saya serta kita semua diajak untuk tinggal saling mengasihi. Saling mengasihi berarti kita saling menghormati, tidak saling menjatuhkan. Saling menghargai berarti kita berani menerima kekurangan, berani menerima perbedaan. Karya Roh Kudus menyatukan perbedaan dan memberikan keindahan di dalam pewartaan kerajaan Allah. Mari kita belajar di dalam perbedaan sebagai gereja yang hidup,
kita saling melengkapi, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Lebih baik kita diam jika kita tidak tahu caranya untuk memberikan solusi yang terbaik di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pentakosta menjadi pertanda turunnya Roh Kudus atas para rasul yang memampukan mereka untuk berbicara dalam berbagai macam bahasa dan senantiasa dimengerti dengan baik. Jika kita terbuka pada rancangan Roh Kudus, maka mestinya di dalam cara hidup kita beriman semakin jelas, semakin membuat orang memuliakan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Tuhan memberkati. Amin.